yang saya hormati Ibu Ketua Depin 1 Gugus Sedat Malam dan bunda-bunda TK se-Depin 1 yang saya hormati. Bersyukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di TK Masitoh 2 dalam keadaan sehat walafiat. Salam sholawat tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bacaan surah Al-Fatihah tadi dapat memperlancar acara pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Depin 1 yang akan diwakili oleh Ibu Lika. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Guru se-Depin 1, yang saya hormati Kepala TK Masitoh 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di TK Masitoh 2 ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang saya hormati, untuk hari ini kita diundang dari TK Masitoh 2 yaitu untuk menjalankan tugas modul 1.4 budaya positif di sekolah TK Masitoh 2 dalam acara calon guru penggerak Purwodadi. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun dan dapat mendapatkan hasil yang bermufakat untuk TK Masitoh 2, TK Masitoh 1. Kiranya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Lika atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan budaya positif oleh Bunda Eka Sri Pujiati dari TK Masitoh 1 Purwodadi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mohon ya sama ibu-ibu semua untuk tugas modul 1.4 dari saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Grobogan tentang penyebaran dan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya kasih tahu pertanyaan dulu. Apakah ibu setuju bila 1. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju enggak, Bu? Tidak.
Monggo. Tidak. Ya. Terus yang kedua, dengan memberikan penghargaan, dapatkah meningkatkan motivasi belajar siswa? Gimana, Bun? Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Terus yang ketiga, apakah kita memberikan solusi bagi siswa yang memiliki masalah? Nomor berapa tadi? 3 nggih. Apakah kita memberikan solusi bagi siswa yang memiliki masalah? Nggih, jelas kita kan sebagai pendidik juga harus memberikan solusi pada pendidik nggih, supaya anak didik kita masalahnya ya bukan sebesar masalah orang dewasa mungkin bertengkar apa gimana, tetap kita memberikan solusinya gitu nggih. Kita lanjutkan lagi, yaitu yang pertanyaan yang keempat, kita berperan sebagai teman bagi murid. Monggo. Kita berperan sebagai teman bagi murid. Ji, betul. Karena anak-anak itu kalau di sekolah juga sebagai murid, dan anak-anak itu juga mencari teman. Jadi kita tuh tidak Bu, langsung fokus iki aku guru, tidak, tapi fokus kita juga sebagai teman, juga sebagai ibu, juga sebagai pendidik. Oke ya, Bunda ya. Jawabannya nanti kita lihat selanjutnya. Topik diseminasi yang saat ini yaitu satu, perubahan paradigma. Nanti perubahan paradigma pendidikan zaman sekarang. Terus disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 3, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. 4, keyakinan kelas. 5, kebutuhan dasar manusia. 6, restitusi. 7, posisi kontrol guru. 8, segitiga restitusi. Sekarang, apakah budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan yang dapat kita terapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu keyakinan itu yang membuat bukan satu pihak, hanya seorang guru atau dari murid, enggak. Keyakinan itu kita buat dari guru bersama dengan murid, kita buat kesepakatan. Ya, sekarang bagaimana peran kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah tadi ya? Satu yang pertama yaitu perubahan paradigma. 2, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 3, motivasi perilaku manusia. 4, keyakinan sekolah atau di kelas. 5, posisi kontrol guru. 6, kebutuhan dasar manusia. 7, segitiga restitusi. Sekarang kita main bersama. Main bersama yaitu mengenai coba buka. Nanti kita berpasang-pasangan. Yang nggak dapat pasangan nggak apa ya. Kita berpasang-pasangan, yang salah satu menggenggam tangan. Cobalah bayangkan bila dalam genggaman tangan ibu-ibu semuanya ini ada barang yang berharga dan Anda perlu menjaga barang tersebut karena sangat penting bagi kehidupan Anda. Terus temannya, salah satu temannya, lawan teman kita, dia berusaha membuka untuk genggaman tangan yang teman yang mengepal. Dengan bujuk rayu boleh, diiming-imingi, diidik-idik juga boleh, dihardik juga boleh, dimarahi juga boleh. Monggo, apa itu jenenge?
dengan segala cara biar genggaman tangan itu dibuka. Ya. Coba, monggo. Yang mengenggam Salah satu, gantian nanti gantian. jenengan sih. Tangan satu aja, tangan satu. Yang satu Apa sih? ya, jenengan yang enggak tangannya enggak menggenggam. Coba apa jenengan dirayu, berusaha dirayu jenengan. Itu perasaannya gitu kok. Perasaan saja. Apa jenengan? Pura-pura cincin berlian. Ada bintang di Apa langit. tak jaluk? Bintang di langit kelihatannya tinggi ya seperti langit. Seperti bintang. Terus gantian gitu. Ya, mulai Bun. Oh, tadi belum mulai toh. Sudah. Kalau Ini gantian. coba dirayu biar ini terbuka. Iya sih bagus. Ini apa Bun? Senyum yang ya. Kalau agak kendor Ini apa? Iya dong. apa itu apa Ya, ya? coba ditebak. Nanti kalau bisa nebak, tak kasih deh. Oh gitu. Kalau betul lo ya. Oke. Ini kelihatannya apa ya ini? Oh, coba Bun. Nah, coba Ini jari kecil tapi manis. Oh gitu. Bagus. Bun, coba Bun buka deh Bun. Nanti Iya. habis ini toh Bun kita jalan-jalan. Tolong buka. Nanti pasti boleh. Apa Bun? Coba Bun tak lihat Bun. Habis dilihat toh nanti tak ajak jalan-jalan. Lihat di Kemana aja? di taman kota. Di taman kota kan kalau malam minggu nanti kan ada itu toh, Ramai ya? ramai sekali. Terus itu jualan yang di pinggir-pinggir itu toh, yang di pinggir taman kota itu ramai sekali. Dari ujung barat, ujung timur itu datang semua ke taman kota. Hanya diajak jalan-jalan. Oh nanti sama saya belikan apa maunya Bunda pasti saya kasih. Oh iya, oke. Ayo Bun, coba Bun. Ya betul. Tidak pernah bohong. Oh iya, alhamdulillah Intan berlian. Makasih ya Bun ya. Iya. Boleh ditebak nggak ya? Udah selesai. Coba gantian tadi yang Bu Eka merayu, Bu Sri merayu. Sekarang gantian lawannya. Dirayu, nggak apa, diitik-itik. Nah, Boleh memarahi juga. boleh. Ya, cobalah buka kepalan tangan itu dengan berbagai cara. Boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, menggelitik dan lainnya. Diancam Bun. Diancam apa yang masih diancam. Sebenarnya dalam hal ini sesungguhnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup jari kepalan tangan itu? Yang tangannya di kepala ataukah yang mencoba merayu? Yang mengepalkan. Coba dulu. Ya. Yang mengepalkan tangan. Meskipun dibujuk. Meskipun dibujuk, tapi apabila dia tidak ingin buka kan tetap nggak bisa buka Bunda. Jadi yang memegang kontrol ya tetap yang mengepal tangannya itu. Jawabannya memang tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Ya. Kita berpegang teguh barang berharga yang dalam genggaman tangan ini kita dibujuk, diiming-imingi apapun, kita berusaha untuk menjaganya. Apakah kita atau membuka atau menutup kepalan tangan itu tergantung pada diri kita sendiri masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar itu. Nah, apakah bisa dibuka? Kita bisa membukanya apabila kita mempercayai seseorang itu untuk mendapat limpahan dari barang berharga yang kita jaga benar-benar itu. Pergeseran paradigma mengenai teori posisi kontrol.
apakah ilusi guru mengontrol murid? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar atau salah? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tapi yang nomor 1, ilusi guru mengontrol murid. Benar atau salah, Bu? Kita sebagai guru mengontrol murid. Ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif itu kamu cantik, kamu pintar, seperti itu. Efektif dan bermanfaatkah? Tapi dalam waktu singkat. Kalau berkepanjangan nggak bermanfaat. Bukan nggak bermanfaat, takutnya kita apakah menjadi sebuah kebiasaan. Apabila kita sewaktu-waktu, kan namanya manusia juga nggak tahu ya, kita nggak mengajar, anak juga merasa kacau. Terus kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memang terkadang ya, kita memaksa murid. Nggak kita pungkiri ya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita sama. Itu zaman dulu ya. Terus teori kontrol, realitanya kebutuhan kita ternyata berbeda. Kebutuhan seseorang, satu orang dengan orang lain itu tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus responnya. Tapi untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran atau pandangan yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa enggak? Enggak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang itu tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya ya. Apakah seseorang berperilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan? Belum tentu. Dia mungkin mempertahankan dirinya. Semua perilaku itu karena apa? Semua perilaku memiliki tujuan ya. Dia melakukan perbuatan buruk, pandangan masyarakat buruk, tapi mungkin dia memiliki tujuan tertentu gitu. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus responnya. Bisa enggak? Enggak bisa. Kita kan enggak mau ya dikontrol oleh orang lain ya. Karena apa? Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak mau dikendalikan oleh orang lain ya. Saya bisa mengontrol orang lain, bisa enggak? Tidak, enggak ya. Orang lain kan enggak, dia juga memiliki kebebasan sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada bujukan yang gagal. Kalau kita membujuk seseorang tapi gagal, akhirnya kita paksa, itu stimulus responnya. Tapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak harus melakukan pemaksaan atas bujukan yang kita lakukan tadi gagal, tapi kita perlu sebuah kolaborasi, perlu sebuah konsensus untuk menciptakan sebuah pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang atau kalah itu suatu perlombaan. Kita kan nggak berlomba. Model berpikir menang-menang, kita jalan bareng, kita maju bareng, kita menang juga menang bareng. Sekarang disiplin positif ya. Disiplin positif itu apa toh? Yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan kepada anak untuk bertanggung jawab, untuk dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan.
Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin dalam diri sendiri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi dari motivasi dari dalam diri sendiri, bukan akibat paksaan, bujukan, pujian ataupun hukuman. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang baru kita yakini, yaitu mengenai profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu kita berperilaku, kita berbuat itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nggih enggak? Nggih mboten. Saya datang terlambat lebih dari jam 7:15. Menghindari absen terlambat, akhirnya kalau dikumulatif nanti TPG-nya nggak keluar, bisa merambat seperti itu juga ya. Kita bersepeda motor memakai helm itu peraturan atau kesadaran? Kita peraturan ya, pertama-tama peraturan takut karena spray polisi ketilang ya, lama-lama ya. Nah kalau kita berpikiran menggunakan helm, memakai helm untuk keselamatan diri, itu baru kesadaran ya. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan penghargaan orang lain. Kita melakukan sesuatu kadang juga untuk mengharap, oh lumayan kan sregep, kok lalu dapat apa istilahnya, hadiah, dapat bonus. Siapa tahu ya dapat bonus dari Buka Polres. Tapi kan bukan itu ya, kita belajar, kita bekerja, kita datang ke sekolah tepat waktu sebelum jam. Kalau anak-anak masuk jam 7:30, kita berusaha untuk datang jam 7. Itu bukan karena untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan wah, enggak ya, tapi untuk kesadaran diri. Bukan karena takut, karena hukuman. Mungkin kalau kelewat nanti dipotong, enggak dapat bonus, enggak ya. Tapi kita lebih yang ketiga yaitu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kita berusaha untuk menjadi teladan, menjadi sebuah figur, contoh ya. Oh ternyata kalau datang masuk jam 7:30, kita berusaha datang lebih awal. Inilah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita kecil-kecil. Ada hukuman, ada restitusi, dan ada konsekuensi ya. Hukuman sendiri yaitu bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan yang melanggar hukum atau aturan ya. Biasanya hukuman itu bersifat searah, yang hanya yang membuat peraturan yang berhak menghukum, yang pihak yang satunya biasanya menjadi menuruti terus, atau pihak terhukum ya, biasanya bersifat negatif. Kalau menghukum itu kan hukuman konotasi ya, sifatnya negatif. Biasanya orang ini melakukan sebuah kesalahan ya, dan bertujuan untuk menghukum pelaku. Sifatnya tidak terencana.
atau ujuk ya. Misalnya anak datang terlambat, dalam pemikiran guru terus menghukum, kamu lari 10 kali, bolehkah? Enggak boleh ya. Bersifat satu arah tadi, hanya salah satu pihak yang merasa berkuasa, yang satu merasa tertuduh. Bisa berupa hukuman fisik. Jadi hukuman itu bukan hanya berupa fisik, tapi bisa berupa psikis atau kata-kata kasar ya. Kalau bisa kita menghindari itu ya. Kalau konsekuensi adalah akibat dari tindakan yang dilakukan. Jadi konsekuensi itu dua orang itu tahu sebuah peraturan yang dibuat salah satu orang, nah yang satu melanggar. Dalam pendekatan disiplin positif, konsekuensi lebih berfokus pada pembelajaran daripada hukuman. Jadi konsekuensi itu, kalau kamu melakukan ini, konsekuensinya apa? Tujuannya yaitu membantu murid memahami dampak dari tindakan mereka dan membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Nah, kalau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati dan dibuat oleh pihak guru. Konsekuensi itu hanya dibuat oleh satu pihak. Sekarang kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi anak melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan sebuah restitusi, yaitu kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu kita gali, apa toh kesalahanmu? Nah nanti kita gali anak untuk memperbaikinya. Kita cuma membantu, karena tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewang Toro yaitu pendidikan itu menuntun. Kita hanya menuntun, ya, menuntun dari yang menjadi lebih baik. Ibarat kita seorang petani, ya, kita menanam. Kalau ada rumput gulma yang tumbuh, kan tetap kita cabuti, tetap kita pupuk biar tumbuh menjadi subur. Kalau tidak kita pupuk, rumput-rumput tidak kita cabuti, hasilnya juga tidak baik. Ini melibatkan pemulihan dan perbaikan sehingga murid dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memperkuat pendekatan pemulihan dan membangun hubungan yang positif. Kalau ini hukuman dan konsekuensi. Sekarang dijawab. Tidak mendapatkan uang jajan selama 1 minggu karena telat pulang saat bermain. Anak pulang bermain sore hari, kita oleng. Nanti pulang jam ngasar ya, jam 3 ya, kamu harus sekolah ngaji, sekolah sore. Anak enggak sekolah ngaji, pulangnya lebih dari jam yang kita tentukan. Lah, ini terus begitu sampai rumah, kamu kok telat? Kok gak entuk duit jajan selama 1 minggu? Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya kalau tidak mendapatkan. Nah, enggak. Misalnya gini, Bu Eka nanti aku mau main, ya pulangnya jam 3 ya, gitu toh ya. Ternyata Bu Eka pulang lebih dari jam 3 sampai rumah. Lah kok pulang lebih dari jam 3? Ya wes besok wae kamu enggak dapat uang jajan 1 minggu. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Membersihkan makanan atau minuman yang tumpah di meja saat makan atau minum. Membersihkan makanan atau minuman yang kita tumpahkan di meja saat kita makan atau minum. Konsekuensi ya. Membereskan mainan yang dibuat berantakan.
tidak boleh istirahat kalau tidak mengerjakan kegiatan. Iya. Kita kadang ya kok nak gak nggarap, kamu nggak pulang, kamu nggak istirahat, itu namanya sebuah hukuman. Ada juga dihukum karena penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kita memberikan penghargaan kepada seorang anak itu juga mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek bisa kita dikasih penghargaan, tapi apakah selamanya, selama setahun kita selalu memberikan penghargaan? Kan juga nggak mungkin. Iya, tertanam di mindset anak. Aku melakukan ini harus dapat mendapatkan sebuah penghargaan. Nah, penghargaan itu tidak efektif. Ya. Penghargaan itu merusak hubungan. Nah, bolak-balik sing dikai hadiah si A terus. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Sewaktu-waktu namanya juga anak. Kan tidak semuanya, tidak selalu fit, tidak selalu sehat. Kadang juga pas down, pas sakit, dia tidak bisa mengerjakan tepat waktu kan. Terus penghargaan mengurangi kualitas. Iya. Iya. Pelapor. Aku nggak dikasih hadiah. Lama-lama kan dia juga down. Penghargaan mematikan kreativitas anak. Penghargaan dapat menghukum. Pripun? Penghargaan menghukum. Suatu penghargaan yang penghargaan yang dapat ranking 1 dikasih, yang ranking 2 dan seterusnya enggak. Padahal kan tidak ya, semuanya kan juga berprestasi. Motivasi dari dalam diri. Kita harusnya menimbulkan motivasi dari dalam diri anak. Jadi anak melakukan sesuatu itu bukan hanya karena takut mendapatkan hukuman, pengen mendapatkan ujian atau imbalan ya, tapi kalau bisa dari dalam diri anak. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sekarang istilahnya bukan peraturan yang ditempel di dinding, tapi keyakinan kelas. Kenapa Bunda Mbo? Kenapa kok dinamakan keyakinan kelas? Kalau keyakinan itu kan dari dalam diri anak. Kalau peraturan itu kan dari luar, bisa dipasang di misalnya di tembok, bisa dibaca anak. Kalau keyakinan itu dari dalam hati anak itu sendiri. Ada yang lainnya? Bunda cantik. Kalau keyakinan itu dari diri anaknya sendiri, mungkin kalau peraturan kelas itu yang membuat dari bu guru, begitu. Seperti tadi ya, kalau peraturan tadi kan yang membuat salah satu pihak, dan ada yang namanya hukuman. Jadi kalau hukuman atau konsekuensi bila melanggar salah satu peraturan yang ditetapkan, orang itu mendapat hukuman atau sebuah konsekuensi. Tapi kalau keyakinan kelas kan tadi dibuat bersama-sama antara guru bersama dengan murid, bersama dengan anak. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan
roda 2 atau motor. Ya tadi ya, kenapa memiliki peraturan itu? Biar kalau jatuh nggak sakit. Itu peraturan atau motivasi dari dalam diri? Peraturan. Kalau kita tanda kutipnya pakai helm biar nggak kena tilang, biar nggak disemprit polisi, itu sebuah peraturan kita, takut karena hukuman. Tapi kalau kita menggunakan helm, ya takut biar melindungi kepala kita, itu sebuah keyakinan, motivasi dari dalam diri. Jadi menggunakan helm itu untuk keselamatan, bukan karena takut kalau kena polisi atau tilang. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci setiap saat? Kalau zaman COVID kemak dulu ya, kita harus peraturan ya memakai masker di setiap tempat. Kalau nggak memakai masker nggak boleh masuk, kadang juga diusir gitu, kita mentah-mentah diusir. Tapi kalau sekarang ya, penggunaan masker, kita perjalanan jauh menggunakan masker, nggak menggunakan masker juga nggak masalah, juga nggak sekarang nggak di apa, nggak diatur ya, maksudnya nggak diusir gitu. Kita masuk rumah sakit nggak pakai masker boleh, nggak pakai masker boleh ya, karena apa? Sudah nggak ada peraturan itu, tapi demi kesehatan, keselamatan diri kita sendiri. Mungkin kita baru debu, angin. Kalau kita mungkin batuk atau flu, tidak menular dengan orang lain. Mencuci tangan setiap saat. Dulu setiap rumah pasti ada cuci tangan, sabun. Sekarang kan enggak. Kesadaran ya, ternyata mencuci tangan setiap saat itu untuk kesadaran diri kita, menjaga kesehatan. Sekarang keyakinan sekolah atau kelas. Tadi keyakinan kan dibuat bersama-sama antara guru dan anak-anak atau murid. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan kita buat bersama-sama. Anak kita pancing, kita pantik dengan biar mereka mengeluarkan ide-ide, kesepakatan yang mereka, keyakinan yang mereka inginkan. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Jadi yang gampang aja, yang mudah diingat aja, nggak usah terlalu berbelit-belit ya. Dipahami sehingga dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, ini. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid. Peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Ya. Kalau keyakinan tadi kita buat dengan berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Kalau peraturan yang membuat hanya pihak guru, dan itu terkadang juga di belakangnya embel-embel ada hukuman. Ya. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Kita mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide. Jadi anak kita persilahkan, kita buat peraturan keyakinan kelas bagaimana toh untuk kelas kita. Mungkin di sekolah ibu sudah buat ya keyakinan kelas bersama-sama. Terus memasang ide-ide dari anak itu di atas kertas. Terus meninjau kembali keyakinan yang telah terpasang, memberi tanda tangan atau cap setelah menyetujuinya. Karena apa? Anak TK kan nggak mungkin Bu ya untuk tanda tangan. Cap tangan pakai pakai pasta.
boleh jempol, boleh jari telunjuk, namanya juga anak-anak kan nggak mungkin kita paksakan harus pakai jempol dia kan enggak. Sesuka hati. Pasang keyakinan kelas yang telah dibuat bersama di kelas. Ini ada video tentang membuat keyakinan kelas yang saya lakukan di sekolah saya. Ini kita membuat keyakinan kelas bersama-sama. Berhubung anak TK belum bisa membaca, menulis dengan lancar, untuk mengungkapkan ide-idenya kan anak belum bisa menggunakan tulisan. Saya menggunakannya dengan poster atau gambar yang saya buat. Iya. Ya ini. Saya menggunakan poster seperti membuang sampah pada tempatnya. Anak kalau disuruh membuang sampah pada tempatnya kan kesulitan. Saya hanya membuat poster gambar anak membuang sampah. Terus merapikan, meletakkan sepatu di rak sepatu. Saya hanya membuat gambar poster rak sepatu gitu. Jadi anak kita kasih poster-poster yang anak sekiranya bisa membaca menggunakan gambar. Ini saya jelaskan poster-poster mengenai keyakinan kelas yang nanti bisa dipilih oleh anak. Terus ada kalau bicara jangan berteriak ya, posternya hanya itu orang berteriak gitu Pak. Ini sudah saya gunting-gunting, saya taruh di keranjang kecil poster-poster tersebut. Terus anak-anak nanti disuruh memilih dari poster-poster yang saya sediakan itu, ditempel di kertas. Itu masih kelompok A juga. Ini anak-anak milih poster yang mereka yakini, ditempelkan di kertas. Gantian, semua siswa, semua anak dapat giliran. Saya gunakan trik ini ya itu karena anak belum bisa mengungkapkan ide-idenya menggunakan tulisan. Setelah semuanya tertempel, semua anak tertempel, kita kelompokkan yang anak tadi memilih rak sepatu, memilih buang sampah sembarangan, kita kelompokkan di kertas yang putih. Nah, di sebelahnya kan ada anak yang menempelnya sama. Kalau sudah, ya, ini mereka saya suruh menandatangani karena belum bisa menandatangani. Saya menggunakan pasta warna
ini dicap pakai jari-jarinya. Semua anak yang kita ajak untuk membuat suatu keyakinan kelas itu. Biasanya di awal Di awal kelas, di awal belajar. Jadi sebelum belajar dimulai dia sudah tahu semua gitu ya. Itu kalau bisa di awal-awal semester kalau jadinya anak nanti kalau pas nganu dia tahu kan keyakinan kelas kita ini gitu. Kalau sudah kan ya, sudah tanda tangan semua, kita tempelkan di dinding. Nempelnya jangan tinggi-tinggi biar anak tahu gambar, oh nggak boleh buang sampah sembarang, buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Ini posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5, yaitu kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita sebagai teman untuk siswa, kita sebagai pemantau, dan kita sebagai manajer. Nah, di sini bunda-bunda saya kasih post-it untuk menuliskan posisi kontrol yang Anda yakini yang bagus di antara posisi kontrol 5 ini. Monggo. Satu bunda. Iya. Satu aja. Posisi kontrol yang menurut Anda paling bagus. Ataukah kita sebagai penghukum untuk murid, ataukah kita sebagai pembuat merasa bersalah bagi murid, ataukah kita sebagai teman untuk murid, ataukah kita sebagai pemantau hanya melihat, ataukah kita sebagai manajer bagi murid. Gak usah dikumpulkan nanti, kita yakini aja paling bagus itu yang mana menurut jenengan. Ditulis penghukumkah atau pembuat merasa bersalahkah bagi murid, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer. Penjelasannya nanti. Bebas boleh. Sudah semuanya? Ya. Sebelumnya kita lihat dulu videonya. Ini posisi kontrol seorang guru. Siapa tahu nanti toh ada teman-teman yang bergerak hatinya untuk ikut calon guru penggerak. Enak pun, seneng. Ya senengnya seneng itu. Iya. Orang repotin. Iya, enggak Repotin. Zoomnya sewaktu-waktu. Respons dan tenaga juga. Ini sebagai apa ini? Ini sebagai penghukum. Terlambat suruh keliling lapangan basket 2 kali tanpa mendengarkan argumen dari si anak.
Ini posisi guru sebagai seorang penghukum. Ini posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Anak ini merasa, wah, ketemu itu guru lagi. Suaranya melas, sepertinya gurunya itu tersakiti, tapi bagi anak juga sedih. Dari materi posisi kontrol, posisi kontrol dulu. Jadi ini suaranya memelas, gurunya merasa tersakiti, tapi juga nyelekit omongannya. Ini sebagai teman. Ini gurunya cenderung membantu anak. Lama-kelamaan jadi kebiasaan. Ini sebagai pemantau atau cuma sebagai monitor? Sebagai pemantau atau sebagai monitor, Pak? Dia menanyakan konsekuensi apa yang harus anak lakukan karena melanggar. Tapi kan tidak seperti tadi yang menghukum kan langsung ditentukan. Ini sebagai manajer. Jadi nada-nada bicaranya itu berbeda. Ditanyakan, ini ditanyakan kenapa dia terlambat. Jadi tidak langsung menghakimi, tidak langsung konsekuensinya apa. Sebagai manajer. Ditanyakan, manajer terus teman. Nih, manajer satu terus teman satu. Manajer tidak apa-apa, belajar ya. ditanyakan biar dia enggak terlambat lagi bagaimana. Jadi dibantu.
dimancing solusinya. Cara penyelesaiannya. Dalam hal ini bukan kita manajer sebagai seorang kepala sekolah, enggak ya. Posisi Posisi kita sebagai kelas. guru. Cara menangani siswa Cara menangani siswa. Siswa di kelas. Emang guru kan manajer memang. Iya. Iya. Kelas. Bukan kepala manajer di sekolah. Ini kaitannya siswa Nah, bukan ini bukan kaitannya lembaga. dengan siswa bukan dengan lembaga. lembaga enggak. Lembaga sekolah. Jadi ditanyakan keyakinannya, kapan kamu mau melakukan perubahan itu? Ya. Mantapnya kamu kapan gitu? Kalau sudah, kamu bisa kembali ke kelas, tapi mulai besok coba kamu tepati itu keyakinan kamu. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Jadi hukuman kan nggak hanya suruh lari, tapi bisa dengan kata-kata mungkin yang membentak bagi anak. Awas ya kamu nanti, itu sudah termasuk hukuman. Secara tidak langsung ya. Awas lo itu agak nggarap, gak untuk istirahat, nggak boleh makan, itu sudah termasuk hukuman. Tapi ya kadang kita ya kadang ya gitu. Namanya anak. Iya. Memang ya kadang ya. Ini tidak munafik ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum sebagai penghukum penguasa senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid-murid dalam hal yang lebih. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, patuhi aturan saya. Jadi akan membentak ya, atau awas itu kamu saja bola balik. Memang nggak kita pungkiri ya, anak yang usil kan itu aja kan. Bola balik masih usil, bola balik sampai nah selalu kamu itulah posisi kita sebagai penghukum. Kalau posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, mbak ya emang ibu aku nak, kok itu telat terus, aku diseneni ya. Itulah membuat dia merasa menjadi orang yang tersakiti. Tapi kata-kata itu kan nyelekit bagi anak ya. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Berat anak kan sebagai anak kan, oh ternyata aku berbuat ini menyakiti ibu ya. Ya. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Tapi dengan suaranya lembut, nggak seperti penghukum tadi kan suaranya membentak. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat seperti ini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Oh ternyata aku ini salah. Ternyata aku memilih untuk gak disenangi wong. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang telah disayanginya. Nah, kalau posisi guru sebagai teman, pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Mereka tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Bisa negatifnya, ya udah nanti ibu bantu tadi ya. Tapi kalau kelamaan setiap dibantu terus kan negatif gitu loh. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Memang ya akhirnya ada kedekatan antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka selalu berkata, ayo bantulah demi bapak ya, sambil senyum gitu. Ayo ingat, kita tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan.
itu negatif ya, yang itu setiap ibu bantu, saya bantu, aku bantu kan, anak akhirnya ketergantungan. Kalau guru sebagai pemantau atau berarti cuma mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi anak ini sudah membuat kesalahan berapa kali, konsekuensinya apa, hanya sebagai pemantau pengawasi kok. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, halo, peraturannya apa? Anak ditanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Terus dan sanksinya apa? Kalau kamu melakukan ini, sanksinya apa? Anak tahu. Kalau kita sebagai manajer, ya, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkannya, mempertanggungjawabkan perilaku yang baik atau buruk yang diyakini dari kelas itu, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi didukung, murid itu didukung. Jadi lah, tapi tahu seperti tadi, biar kamu nggak datang terlambat, kamu nggak bangunnya kesiangan, bagaimana, kan dipancing ya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi murid bisa mengatur sendiri, memanage sendiri. Oh, aku biar nggak terlambat, bangun pagi, gak iso tangi pagi, gak iso bangun gak sih, alarm. Kan kadang juga, nak sudah keblok ya, suruh ibu nggak bisa, mungkin kakak gantian ya. Dia punya ide, punya pikiran, biar dia nggak bangun terlambat itu bagaimana. Jadi kita pancing solusinya gitu. Terus kita tanyakan, lah kamu mulai kapan mau bangun lebih awal? Nah, ini posisi kontrol. Kalau penghukum menghadik atau membentak, ya kan? Awas, bolak-balik kowe. Nah, itu penghukum. Dia memberi hukuman berupa fisik maupun psikis. Dampaknya anak menjadi pendendam. Guru kae. Ngelak kene jiwit, kene. Terus tidak menyukai guru tertentu. Akhirnya kan aku gak seneng ya. Dua nganu wek senengane jiwit, senengane nyeneni ya. Kalau posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah, suaranya lembut memang, terkesan menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan siswa dan membuat guru merasa menderita. Dampaknya apa? Membuat siswa merasa bersalah, membuat siswa tidak percaya diri. Kalau guru sebagai teman, guru bersikap ramah, ya, menghangatkan suasana. Jadi suasananya hangat, nggak terkesan guru harus terlalu dihormati, enggak. Terus guru biasanya dengan senda gurau atau guyon. Biasanya murid dampaknya tergantung pada salah satu orang guru itu. Takutnya yaitu tadi, kalau kita nggak bisa hadir, guru penggantinya anak merasa kagok gitu loh. Terus membuat siswa akhirnya tidak mandiri. Kalau guru sebagai posisi kontrol kita sebagai pemantau, ekspresinya datar, identitasnya berhasil. Nah, identitasnya apa? Mengetahui itu kesalahannya apa, memperbaiki perilaku yang nggak baik menjadi baik. Terus tetap memantau pada saat siswa diberi sanksi. Siswa tadi identitasnya baik seperti tadi ya, misalnya kamu tetap lari 10 kali, tapi guru sebagai pemantau kan tidak menghadik,
kamu lari 10 kali. Kalau pemantau itu enggak, konsekuensinya apa? Kamu terlambat lari 10 kali, ya udah gurunya hanya nonton kok. Dampaknya menghitung hadiah atau sanksi yang diberikan tanpa menghitung kebajikan. Sanksinya wis tahu sih hukum berapa kali, sudah diberi apa aja tapi tanpa menghitung kebajikan. Misalnya ya itu dihukum lari 10 kali, membersihkan rumput macam-macam, tapi kebajikan yang anak berdua tidak kita perhitungkan, tidak kita lihat, tidak sepenuhnya mandiri ya. Terus kalau sebagai manajer suaranya netral, tercipta identitas positif atau berhasil. Jadi dari kebiasaan yang kurang baik bisa menjadi baik, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Kita ajukan pertanyaan, bukan kita intimidasi. Membantu siswa memecahkan masalahnya, kita bantu, kita pancing. Solusinya itu juga dari pemikiran anak sendiri. Murid menjadi mandiri dan percaya diri untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Monggo Bu, yang pertama apa? Monggo Mbak. Yang pertama, tidak kita pungkiri yang kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu Bertahan hidup. bertahan hidup. Yaitu mengenai fisik, makan, minum, kesehatan, itu ya bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang atau psikis ya. Kita butuh pelukan, butuh kedekatan ya. Yang ketiga, Kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. kebutuhan dasar manusia. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru, kebebas. Dari 5 posisi apa kebutuhan dasar manusia tadi apa? Kesenangan, kebebasan, kebutuhan dasar hidup, kasih sayang atau apa? Atau penguasaan. Kesenangan ya Bu. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru karena seru. Apa? Kesenangan. Bersepeda itu seru. Kebebasan. Kesenangan juga ya Bu. Kesenangan juga Bunda. Kesenangan. Aku bosan belajar terus di dalam kelas. Kebebasan. Kebebasan. Ya. Dunia berkualitas. Siapa orang-orang yang penting dalam hidup Anda? Monggo. Orang-orang yang penting dalam hidup Anda. Boleh keluarga, anak, suami, ya. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan. Ya, tadi kan sudah ya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Apakah pencapaian Anda yang sangat membanggakan? Pencapaian Anda menjadi perilaku yang baik. Apakah pekerjaan Anda ideal? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Kalau kita ditanya pekerjaan ideal bagi kita apa? Ya guru ya. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Titik puncak, paling puncak Anda apa? Mungkin anakku jadi orang, ya memang jadi orang ya Mas. Mas sudah bekerja, sudah menikah, itu kan titik puncak. Kan beda-beda ya setiap orang. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang paling bermakna
bagi hidup Anda. Monggo. Nggak apa-apa, nggak nganu. Yang paling bermakna dalam diri kita. Ya, hidup yang paling bermakna buat saya itu bisa menjadi guru karena bisa memberi wawasan luas ke anak-anak, bisa memberi apa ya, ilmu buat anak-anak. Saya bersyukur kepada Tuhan karena cita-cita saya sudah tercapai. Dari kecil saya ingin menjadi guru. Ternyata setelah saya menikah, saya bisa mengajar dan bisa mengamalkan ilmu yang saya miliki kepada anak-anak. Ya, terima kasih ya. Ada lagi? Kalau saya ditanya apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Kasih. Sehatnya bermakna juga. Itu yang bermakna juga semuanya. Kenapa? Itu ya. Itu intinya ya. Kalau lingkungan paling sehat yang bermakna itu yaitu kesehatan. Kalau kita sehat, apapun bisa kita capai, apapun bisa kita inginkan, apapun bisa kita raih. Bukannya apa? Kita bukan pulau kita kaya duit akeh sugih. Kalau kita sakit-sakitan, kita nggak bisa menikmati hidup. Mendingan kita sehat, walaupun kita makan sego sambel, gedong telo lamun tempe, itu aja kan. Itulah nikmat sehat. Kalau saya ditanya. Nah, segitiga restitusi. Apa tuh itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas dengan memperbaiki hubungan. Segitiga restitusi. Ya. Dalam segitiga restitusi, dalam penyelesaian masalah, guru sebagai manajer. Tadi 5 posisi kontrol, ibu-ibu ada yang milih sebagai manajer? Ya. Inilah posisi kontrol kita dalam segitiga restitusi, yaitu melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, bukan membuat merasa bersalah loh ya, tapi kita memvalidasi kok, menanyakan keyakinan, yaitu tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, di dalam menstabilkan identitas kita juga bisa kita sebagai manajernya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu ya, tapi juga kita berikan kepada anak, tapi dan saya juga mengalami kerugian setelah saya melakukan itu gitu. Terus validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya, anak maem atau makan saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Ya, makanya guru saya juga pernah melakukan seperti itu. Nah, kita tanyakan validasi tindakan yang salahnya apa? Kenapa kamu kok maem? Belum waktunya. Kan kita tanya, mesti anak lapar, belum sarapan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Cara yang lebih efektifnya apa? Gitu. Tadi kan makan ya. Terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Itu dalam hal menanyakan keyakinannya.
keyakinan kelas yang dibuat apa? Mungkin tidak makan waktu kegiatan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Cara anak digali biar tahu kesalahannya apa, divalidasi. Kita juga pernah melakukan kesalahan, terus anak divalidasi, benar kamu melakukan ini kesalahan ini. Nah, solusinya gimana? Anak kita pancing. Kalau sudah anak menemukan solusi-solusinya dari kesalahan yang dia perbuat, anak kita tanyakan keyakinan kapan untuk berubahnya. Thank you. Ini ada video. Saya pernah membuat itu, anak merasa bersalah, bukan merasa bersalah, anak membuang sampah lewat jendela. Terus terang, karena kenapa anak membuang sampah lewat jendela? Saya tanya, males bu, kalau buang sampah harus muter, capek. Nah, saya tanyakan itu validasi tindakan yang salahnya. Terus saya akhirnya gimana kalau kamu membuang sampah lewat jendela? Halamannya jadi kotor. Nah kalau halamannya jadi kotor, besoknya kita harus kerja bakti. Ya, validasi. Terus menanyakan keyakinan kelasnya tadi, tanyakan keyakinan kelas. Kita kan tidak boleh membuang sampah sembarangan, yaitu membuang sampah di tempat sampah. Nah, kapan kamu mau membuang sampah di tempat sampah? Gitu. Kita tanyakan keyakinannya, mulai besok bu. Itulah. Terima kasih atas partisipasinya, waktunya yang telah diluangkan. Tadi posisi kontrolnya sudah mau berubah. Yang paling baik yang mana? Udah tahu ya? Ataukah penghukum, ataukah pembuat merasa bersalah, atau temankah, atau pemantaukah, atau sebagai manajerkah ya? Kita bisa merubah diri, membuat menjadi lebih baik ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Tanya dikit. Nanti dikat bisa Pak. Ini tanya dikit. Itu yang tadi 5 itu pertama hukuman ya Bun ya? Penghukum. Terus Buat merasa bersalah. terus yang kan ada 5 Bun itu tadi. Namanya teman, manajer, sama pemantau. Berarti udah bener dong. Tadi kan yang belum ketemu yang pembuat merasa bersalah. Dia berdak. Oh itu Bun. Membuat merasa bersalah. Itu yang belum ketemu aku sampai pikir. Buat tadi. Nanti dosennya sampai kemudian mau belajar. Kan Bun, makan dulu. Kan benar. Yang pas yang manajer Sisi ya udah. kontrol manajer. Yang pas memang manajer.